Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Dumateng sederek sedaya tentang Eid nomor setunggal penetapan tanggal antar negara yang kebetulan berjauhan itu bisa beda juga bisa sama. Nyun sewu, kadang orang berpikir, mosok kita dengan Saudi bisa beda? Bisa. Kalau kebetulan hasil perhitungan Saudi sudah memungkinkan ru'yat, sementara perhitungan di Indonesia belum memungkinkan untuk di ru'yat. Maka mazhab yang selama ini berpegangan pada ru'yat, ia mengatakan belum tanggal karena memang belum bisa di ru'yat. Jadi nyun sewu, beda itu memang bisa terjadi. Andai dipaksakan Indonesia kongkon podo, oke lah Indonesia podo, sampai Papua. Tapi Jayapura saja sudah tipis 0, lalu Papua Nugini kan di bawah ufuk. Apa menurut sampean Papua Nugini yang di bawah ufuk dipaksa dikongkon tanggal 1? Kan betul sakit. Dan kalau itu terjadi, perbedaan itu antara Papua yang ikut Indonesia dan Papua Nugini. Sing ikut Indonesia riyoyo saiki, riyoyo meneh, Papua Nugini riyoyo somben. Jadi kalau zaman gumun Indonesia Saudi yang berjarak 8.000 kilo, iso bedo zaman gumun, nanti malah gumun maneh. Papua Nugini beda dengan Papua Indonesia yang hanya berjarak sekitar 1.000 kilo. Paham kan? Dan kalau zaman paksakan Papua Nugini yang masih di bawah ufuk tanggal, lalu kira-kira Vanuatu gimana? Yang dari Papua Nugini kira-kira berjarak 1.500 kilo. Zaman tetapkan yang Papua Nugini ikut Indonesia, yang Vanuatu ikut Somben. Nah, Vanuatu Gini sama Papua Nugini, Vanuatu sama Papua Nugini hanya berjarak kira-kira seperti NTB Jakarta. Itu tanggalnya bisa beda. Ngono sampean bisa menerima. Sementara Indonesia dengan Saudi berjarak 8.000 kilo, sampean nggak bisa menerima. Paham ya? Jadi terus sing beda niku mbuh beda jam. Akhirnya sampai beda tanggal. Niki mboten namung Indonesia dong, Malaysia, Singapura, Thailand, Patani nggih sama. Sama dengan Indonesia menanggalkan sehari setelah Saudi. Yang ingin sama hari itu, misalipun nyun sewu, India sama. Tapi India dengan Saudi itu selisih waktu sekitar betul 4 jam sih, sekitar 3 jam. Jadi India sholat Id jam 6, Saudi tasik jam 3, berarti di India. Lalu India yang hari itu sholat Id Saudi jam 3, Inggris tambah jam 3 mana? Inggris tasik jam 1. Saat India sholat Id, itu Inggris jam apa? Jam 1. Tapi tetap saja kau katakan bareng. Jadi India sholat Id, 3 jam kemudian Saudi sholat Id, 3 jam kemudian Inggris sholat Id, 4 jam kemudian New York sholat Id. Kan mau arani bareng tuh.
Mau arani bareng, padahal pelaksanaannya saat India sholat id, Saudi jam 3, Inggris jam 1, lalu apa ini, New York jam 9. Ya, kene New York mana? Apa itu? Yang ikut Amerika tapi itane Jepang. Honolulu. Hawaii Honolulu. Ya, itu nambah kira-kira 2 jam lagi. Honolulu jam 7. India sholat id, Honolulu jam 7 sore. Ngono lho ya mau arani bareng ya orang gumun. Nah, kenapa lek sing beda Indonesia terkesan NU kok sampeyan perkara niki sadurunge beda sampeyan wis gak seneng karo NU ngono lho. Halo. Wis ora seneng NU, ora seneng Indonesia, Pancasila tauhid ditambahi ngono pisan. Nah, ngene. Wong kagetan iki pancen wis enggak beres ikine ngono lho. Maksud kula ngoten niku. Ngerti ya? Biasa mawon, kita tetap hitungan rukyat Indonesia. Clear mboten niki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah terus pundi napa posone Saudi wis enggak wukuf ndewek lagi poso. Saudi wis riyaya ndewek lagi poso, apa enggak haram? Saat Saudi wukuf zuhur, ya, itu nyun sewu, Inggris jam 9. Saat Saudi wukuf, New York jam 5 isu. Saat Saudi wukuf, itu apa? Honolulu, Hawaii, jam 3 bengi. Saat Saudi entek wukuf maghrib, itu Inggris jam 3 sore. New York jam 11. Honolulu jam 9. Jadi lek soal Saudi wis buyar wukufe sik poso, masih wong Honolulu Saudi buyar wukufe Honolulu ya sik poso jam 9 isu. Halo. Ngono ya ora apa-apa ya. Ayolah berpikir secara komprehensif. Ben dadi wong ora kagetan ngono. Orang gumunan. Bedan. Pun enggak masalah kita tanggal beda itu enggak masalah. Tapi jangan sampai beda 2 hari. Enggak mungkin. Wong muter sehari semalam kok beda 2 hari, ini bagaimana? Pun lalu sholat id. Sholat itu di masjid apa di luar masjid? Di zaman Nabi, itu Masjid Nabawi belum dilakukan perluasan. Sehingga Masjid Nabawi yang sehari-hari untuk jamaah cukup. Karena biasanya yang jamaah laki-laki. Untuk Jumatan juga cukup. Karena Jumatan laki-laki. Giliran untuk sholat id, Nabi menghimbau wedok budal, bahkan cilik-cilik budal. Head pun kon budal, melok-melok ngurung khutbah, melok ngerameni, gak melok sholat. Sehingga kalau untuk sholat id Masjid Nabawi gak cukup. Karena ketambahan kaum hawa, arek cilik-cilik, wong head bareng. Lek perlu wong gendeng bareng ya di, lek perlu. Karena untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, masjid telah cukup, maka Nabi punya kebijakan membuat musholal id. Tanah lapang dipagar, khusus digunakan untuk sholat id. Jadi bukan lapangan, bukan jalan, bukan untuk konser, bukan. Memang itu untuk sholat id. Nah orang yang tidak mau sholat id di masjid, terus mereka sholat idnya di tempat konser, sholat idnya di jalan, itu enggak sunnah Rasul. Kalau ingin sunnah Rasul di luar masjid itu, di lapangan khusus, di pagar, dipakai setahun 2 kali
untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalaupun tambah untuk sholat istisqa. Tidak untuk angun wedhus satunggalane. Itu baru sunnah. Terus sunnah lagi, motivasinya sama. Situasinya sama. Lapo mas, kok neng jobone masjid? Masjidnya cilik mas, gak cukup. Maka kami cari tempat di luar masjid. Itu namanya full sunnah. Kalau seman asal beda saja, pokoknya kami harus beda dengan NU. NU di masjid, aku neng dalan, wira sunnah. Malah dilarang Nabi. Nabi melarang la tusallu ala qari'ati thariq. Jangan kamu sholat di tengah jalan. Maka dari zaman umroh Bu atau haji, itu ada King Abdul Aziz, King Fahad, King Abdullah, pintu besar masuk ke pelataran Ka'bah itu. Kan ada jalan tuh. Terus baru niki di pagar enak Quran niku. Nek sampean sholat ning dalan, nyun sewu dilabrak kalau askar. Tarik yahan, hei dalan ngawur, gak melawan. Tarik yahan. Ngene. Dilarang sholat ning dalan. Hatta di Saudi yang gak bermadhab itu loh, sholat di jalan juga dilarang. Lah kok ning kene sholat ning dalan sunah Rasul itu konti. Paham? Terus kalau sama nun sewu, sholat di tempat yang kemarin untuk konser, kemarin kayak jaranan, kemarin kayak mabuk-mabukan, itu kurang mensakralkan, kurang menghormati sholat. Sholat yang harus hening, bersih, terhormat, suci, malah kau lakukan di tempat yang wingi kayak konser, kau bengi kayak dangdutan. Enggak karu-karu. Enggak ngono kuwi sunah Rasul. Lalu Rasulullah SAW mencari tempat di luar, itu karena masjidnya untuk sholat id enggak cukup. Lek Jumatan balik ning masjid karena cukup hanya laki-laki. Nah kalau konsepnya sunnahnya cari tempat yang lapang, yang rasional. Setahu kami kalau di kampung-kampung perkotaan, justru tempat yang paling besar itu ya masjid. Balai RW kalah mas. Lapangan futsal ya kalah. Segedean masjid atas bawah plus halaman. Luber-luber didik darurat. Jadi kalau logikanya cari tempat yang luas, justru malah di masjid. Kok malah di luar masjid asal beda saja. Nenek Waton Suloyo asal beda. Itu nafsu. Ya. Namun ngertos nih tentang tempat. Lalu di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sholat id dikembalikan di masjid. Karena memang masjid sudah diperlebar. Sampai ada peristiwa pilu dalam memperlebar masjid itu. Di samping masjid itu ada rumah miliknya Yahudi. Umar dengan kekuatan kekuasaannya ingin tetap gusur bangun. Lalu Yahudi itu gugat ke pengadilan. Yahudi gugat ke pengadilan syariat. Hakim, qadhi. Qadhi itu memutuskan ini enggak berhak. Ini asli milik si Yahudi. Enggak bisa pemerintah atas nama agama kepada orang yang beda agama semana-mana ambil haknya. Bagaimanapun itu haknya Yahudi. Kalau kita ambil paksa, nanti bisa-bisa yang sholat di situ, sholat di tempat maghsubah. Sholat di tempat yang hasil gosopan. Malah enggak diterima. Dok, gugatan orang itu malah dimenangkan. Begitu terkesimanya orang itu kepada pengadilan Islam. Begitu mulia Islam itu, enggak melihat kami Yahudi. Pokoknya yang dilihat al-haq wal batil. Yahudi pada pihak hak dimenangkan. Muslim pada pihak yang salah jadi dikalahkan. Itu akhirnya Yahudi itu jadi tertarik pada ajaran Islam. Malah terus tanahnya diwehni, rakyat bayar pun pulau wehni. Itu peristiwa pelebaran. Nah setelah masjid lebar, itu kalau enggak salah di zaman Umar itu,
seluas yang sekarang ada Raudhah, sampai mundur terus ada payung, ada tempat terbuka no payung hidrolis. Nah sampai itu sejak zaman Umar itu. Terus ke sini Ngulon itu pokoknya yang bukan soko gede-gede itu, yang soko pakai besi-besi, yang ini konstruksinya juga pakai besi. Ya seluas itu kira-kira masjid di zaman Umar itu. Itu cukup untuk sholat id. Maka orang-orang sejak zaman Umar sholat id di masjid sampai sekarang. Sholat id di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena sudah cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tentang tempat. Lalu sekiranya di kampung itu bisa sholat id satu tempat, lebih baik sholat id satu tempat. Yang biasanya sholat id satu tempat, di tempat sholat id itulah ada kepanitiaan kurban. Apa perlunya? Sak desa satu tempat sholat id, satu tempat panitia, ada data muahad, ada data terpusat. RT kono wong sakmene, RT kono wong sakmene. Sing nyekel data satu. Maka kami harus membagi daging sekian. Jumlah daging kami sekian, berarti per kakak 1,5 kilo. Jret, kano sing kelewatan, kano sing luweh, kano sing kurang. Nah, satu kampung ada 3 sholat id. Kayak panitia dewe, sing apa sih kadang sing pojok, Mas. Sing pas pojok kene orang wae, kene orang wae. Tapi kadang ya untung. Kene wae kadang. Makanya biar enggak terjadi hal-hal seperti itu, untuk menunjukkan persatuan Islam, sholat id di tanggal yang sama, di satu masjid yang sama, kepanitiaan korbannya juga sama. Wong sholat id itu juga nyuwun sewu, bagian dari upaya menjaga persatuan Islam. Ojo malah pecah belah. Sa RT kono melok kiai kono sholat id Sabtu. Kono melok kiai kono sholat id Walah mas. Kene beleh saiki kono beleh meneh. Pas RT ini beririsan. Dalan siji, dalan kampung, dalan cilik 3 meter. Kene melok RT 5, kene melok RT 6. RT 6 beleh meneh. Iki saiki mambu sate. Cek gak tepake iku lho. Wong dijak bersatu kok cek angel. Lalu pelaksanaan sholat id itu tidak harus nunggu duha. Yang penting matahari sudah muncul, serotok padang titik, 10 menit setelah tulu, 20 menit setelah tulu langsung bisa dilaksanakan. Saat ini tulu sekitar jam 5.40. Silakan aja sholat id jam 6. Berarti 5 menit sebelum masuk duha, enggak apa-apa. Lalu setelah sholat id khutbah betul ada baiknya agar nyun sewu tiang kampung sergap kumpul di masjid situ, saben sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, panitianya, kiainya, takmirnya mengadakan acara makan rame-rame. Napa kados ngen kula Blitar rata-rata di KNU niku mesti enek bancaan, enek gendoren mari sholat id. Itu cerdasnya kiai-kiai kita. Ngerti masyarakat akeh sing abangan, Mas. Tahu dari mana? Iku lek sholat Jumat lho enggak bek masjid itu. Barang sholat id luber sampai embong. Berarti akeh wong sing sholat id ra sholat Jumat. Wong abangan. Nah kiai-kiai mumpung akeh wong abangan gelem neng masjid, kiai mikir piye carane wong abangan kok betah sampai gelem ngrungokne khutbah. Eman setahun mung pindho ning masjid, saat khutbah pulang. Lah salat itu salat dhisik khutbah kari. Wong awam gak ngerti mari salat id sajadah diring ringkesi mulai.
Wis ra tau Jumatan, arep ngurungane khutbah mulai. Kiai cerdas, diumumaken mangke bakda salat Id tasik badhe wonten acara genduren. Punyai sampun damel gule, sampun damel sate, sampun ingkung, kare, geprek, ampun kundur nggih. Ora diumumne ana khutbah malah ra gelem ngrungokne. Wong abangan. Ampun langsung wangsul bakda salat Id tasik wonten genduren. Otomatis wong-wong ya gelem ngrungokne, mulai arep mangan. Iku lho cerdase kiai-kiai. Kenapa ada genduren? Nginjiret wong ben gelem ngrungokne khutbah. Halo? Sampeyan kada nrimo tok sik ngritik ning kiai. Kan apa-apane dhewe iku dibanding Mama Khurus Ali kan apa-apane. Beliau itu cerdas dan bijak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus khutbahnya kesuwun mboten usah dawa-dawa. Praktis mawon materinya kisaran 5 menit, 6 menit, 7 menit gek ndang wis. Ben wong-wong gak gremeng. Lek khutbah dawa-dawa setengah jam. Wong abangan iki kapok, Mas. Dah, apes, Mas. Setahun pisan ning masjidnya khutbah sak jam kapok. Lah iso khutbah enak, fasih, materine ringan mawon tentang bagaimana menjaga kerukunan, menjaga iman pun pokok sering tahlil insyaallah husnul khotimah. Ngono enteng-entengan. Ya. Ngoten niku. Terus khutbah rasa dawa-dawa wong niku tahun ngarep gelem napa gelem salat Id maneh. Dangu-dangu gelem Jumatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu nyuwun sewu, takbir diulangi 7 kali, rakaat pertama, diulangi 5 kali, rakaat kedua, niku sunnah. Mohon-mohon imam atau takmir mengumumkan itu kepada jamaah sebelum sholat dimulai. Sehingga gaya jogo-jogo baik imam lali, gak takbir ping itu seluruh jamaah ngerti sunnah tetap sah. Lek mboten dikira wajib. Geger. Kurang ping 7, Pak. Oh iya. Ada baiknya dipahamkan, diberitahukan sunat apa setelah takbiratul ihram disunat malih takbir ping itu, tapi niku sunnah dilakoni oleh ganjaran kelalen tetap sah. Mangke lek imame lali atau nglali gak usah subhanallah gak usah. Bahno terus alhamdulillah cepet. Ngoten nggih? Niki penting ngeten niki. Lalu salat sampun niki ada upaya reunifikasi antara masyarakat dari 2 golongan yang beda. Saya perlu mengapresiasi, ngacungi jempol. Masyarakat Paciran. Kan kono campur NU dan Muhammadiyah. Lamongan ini. Dulu gede Muhammadiyahnya. Perkembangan berikutnya NU-nya sudah imbang sekarang. 50-50 bahkan mungkin 50 lebih dikit. Kalau gawe-gawe politik itu suara yang didukung NU biasanya dapat suara banyak di Paciran itu. Itu indikasi kalau NU-nya sudah kuat. Nah terus untuk sholat Id di Paciran itu sudah mau jadi satu. Meskipun teman-teman Muhammadiyah tetap yakin harus di luar masjid. Jadi masjid Jamek di kecamatan itu dibongkar, terus mungkin mereklamasi laut, nguruk mungkin, kami nggak tahu, tapi oleh papan loren malah uombo. Nah yang masjid Jamek dulu saiki dadi halaman, plus halaman depannya. Cukup untuk salat Id warga Muhammadiyah yang kepingin di luar masjid. Tapi hebatnya itu,
diimami wong NU sing nang jero masjid iku gelem. Mereka tetap sholat di luar masjid, itu keyakinannya. Tapi imamnya nang jero masjid mereka ya nggak masalah. Jadi mereka ini lek sholat id, warga NU niku mlebu masjid, warga Muhammadiyah teng halaman masjid. Ya wis sae pun sae. Wis gelem dadi siji luar biasa. Yang dulu kayak mimpi ae NU karo Muhammadiyah dadi siji mbiyen. Saiki alhamdulillah. Pun tentang sembelihan. Mohon takmir yang mengangkat panitia, niku nyun sewu di SK resmi, sehingga hak yang harus diberikan takmir kepada mereka yang di SK itu apa? Yang jelas begini, jangan sampai daging korban gawe ngopai wong sing mbeleh wong sing boleng. Jadi kalau ngopai harus dari luar itu. Kalau korban Pak, ya Pak, tambah 50.000 lek wedhus, tambah napa? Gawe ngopai sing meragat. Nah ngono iku. Ya. Aja sampai ndase nggih ngopai sing mbeleh malah enggak sah. Tapi monggo dipilah mana yang benar-benar korban, mana yang hanya sumbangan, sedekah biasa. Ibu-ibu PKK wong 50 urunan gawe tuku wedhus siji. Iku duduk korban. Iku sumbangan. Status dagingnya bukan korban. Lamun dianggap korban teman, lencret Mas. Remek wedhus siji tumpai wong 50 Mas. Paham ya? Lalu hewan yang sumbangan dari kelenteng, itu sumbangan mawon, bukan korban. Sumbangan dari gereja, sumbangan mawon. Sepen marem dibeli, sumbangan dari perusahaan, pabrik, Cisamsu, ngeteri. Cisamsu itu non muslim, berarti wedhuse sumbangan mawon, sampai nunggu sumbangan. Bantuan dari Pemda bagaimana? Kalau sampean tahu itu diambil dari APBD, itu sumbangan. Duduk korban. Ra mungkin Pemda numpak wedhus. Kalau itu ternyata dana pribadinya bupati, dana pribadinya kepala dinas, ya benar-benar korban. Pun, nek sampun dipilah, ditandani, sing asli korban dipilok abang. Enten jenenge Pak Fulan. Sing boten korban dipilok apa ijo apa ngono. Nah sing gak korban niki bebas dibeleh bengi kene, dibeleh rame-rame bakda salat Id yo kene. Lek kula menganjurkan dibeleh bengi. Jadi gawe sarapane panitia plus gawe sarapane wong sing mari salat Id. Terus soal upah, arep ngopai teko kas takmir kasih yo tipis, arep ngopai urunan wong korban, aku wis korban saya kon urunan Mas, ora gelem. Nah bae ono daging, ndas, teklek, kulit yang dari binatang yang bukan korban, gitu, ambil itu wehno sing tukang boleng. Jadi tukang boleng sebagai warga oleh bagian, warga lain 1,5 kilo, tukang boleng 1,5 kilo, hak kurban. Tambah nomor teklek papat karundas, siji minangka opahe meragat. Tapi bukan dari binatang kurban, dari binatang sumbangan wau. Paham itu niki? Makanya perlu dipilah karena itu lebih leluasa, lebih longgar. Terus barangkali ada tetangga masjid non-muslim, daripada diberi dari daging korban khilafiyah, boleh tidaknya,
mending diberi dari daging yang bukan kurban asli boleh. Nah, clear mboten iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu yang kurban. Yang kurban itu kalau bukan kurban nazar, sebaiknya juga diberi. Syukur-syukur keluarga besar, kurban sapi gede, wis sampil siji utuh wis. Paringno. Seneng deh. Iso kurban sik dipari. Tahun ngarep enggak kapok Mas. Kurban maneh. Lek tak mirip panitiane medit sing korban kapok. Koncoku Mas korban ning kono oleh sampil. Kon tonggoku maneh korban ning kono oleh sampil. Aku korban ning masjid kene lho. Kale apa? Wis kapok Mas aku. Nah, Nabi sendiri juga mengambil bagian dari korban asal bukan apa? Asal bukan nazar dan jangan upayakan jangan melebihi sepertiga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu beda status. Rungokno. Daging kurban yang kamu bagikan kepada fakir miskin, itu statusnya tamlik dan menjadi milik. Nah si fakir miskin itu memakannya boleh, memasak, menjualnya juga boleh. Sakarpe. Terus daging kurban yang diberikan pada orang-orang kaya, takmir kaya diberi, kiai ini sugih tetap diberi. Nyun sewu niku damel marem-marem, damel penghormatan, damel hadiah, tidak berstatus tamlik. Maka kalau kepingin ada solusi tentang kulit kurban, kalau kulit bukan korban dijual panitia boleh. Yang sumbangan tadi dulu. Paham? Yang kalau kulit korban asli, itu enggak boleh dijual oleh yang korban maupun oleh panitia. Tapi kalau oleh panitia wis diwehne fakir miskin, nyoh tak weh kulit sapi siji. Tamplek sudah milik dia. Mau dicecek boleh, kebetulan dia duwe masjid gawe beduk yo boleh dijual. Boleh. Nah, kulit sak pirang-pirang itu penyelesaiannya bagaimana? Wah, nang ini fakir miskin yang mereka nanti berhak menjual. Perkara setelah menjual fakir miskin itu, Pak Yai niki kula wehne gawe kasmas, desa karepe fakir miskin. Itu sedekah fakir miskin. Ngen kula ngoten. Jadi tak goleki anggota takmir sing melarat. Karena melarat kan tamlik. Sapa iki anggota takmir melarat. Iki kulit sapi 15 tak sedekahne sampean kabeh. Wis pen wis, mau pangan kene, mau nggih rabi yo kene sakarepmu. Sakarepmu wis. Tapi wong dia pengurus takmir, ya tetep ae duwike di lebokne kas masjid ya wis sedekahmu ngono lho. Jariahmu, paham? Nah, sing ora ngerti, kadang diwehne kiyaine lah, kiyaine wis sugih. Lalu kiyaine ngedol enggak berhak. Ini menurut yang muktamad di madhab Syafi'i. Kalau Hanafi, statusnya kepada orang kaya pun juga tamlik. Kalau Hanafi pun clear. Ngerti karep kula niki nggih? Niki bagaimana menyelesaikan kulit, bagaimana memberikan endas kepada sing beleh. Diwendas tekok wedhus sing sumbangan aja wedhus kurban. Ngedol oleh panitia enggak oleh ngedol, sing kurban enggak oleh ngedol. Tapi kalau fakir miskin penerima daging oleh ngedol. Jelas toh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kebijakan. Keranten kata-katai masyarakat niku mboten gadah kulkas.
Menawi hari pertama diumumaken, hari pertama mbeleh sapi setunggal mawon nggih, pun masak daging. Benjing mbeleh setunggal malih nggih. Patang dina mbeleh terus. Wah, iku malah seneng wong kampung, Mas. Legrek ngamen. Panitia legrek. Tapi misalnya iso ngono lho, itu solusi yang baik. Ya. Masyarakat mangan daging segar terus. Niki tentang sholat, nama? Sholat Id sekaligus apa tadi? Kurban. Lalu mbeleh kurban. Afdhole ben ora dadi fitnah, selesai sholat baru disembelih. Sakjane di tengah-tengah sholat pas lagi khutbah, itu mbeleh kene. Cuma jadi fitnah, paling ono ginjel sing delik nih, sing langun iku. Malih dadi fitnah. Pun, sakniki ngaos. Enten pertanyaan tentang Id, tentang kurban? Wow, ada ceramah saking sinten niku. Enggak apa-apa, sekambing untuk 7 orang. Itu tiang salah paham. Jadi kurban itu namanya sunnah kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Ada fardu ain, ada sunnah ain. Kalau fardu ain itu fardu dilakukan satu persatu. Kalau enggak ngelakoni dosa. Maka sunnah ain itu sunnah yang dilakukan satu persatu per orang. Salat qobliyah, aku sholat sama oleh ganjaran dewe-dewe, Mas. Nah, itu namanya sunnah ain. Tapi ada sunnah kifayah. 1-2 yang melakukan mewakili semua. Lek gak ono sing nglakoni blas kabeh kena hukum makruh. Ya tarattabu alaihimul karohah. Keterapan hukum makruh. Tapi ada 1-2 saja yang nglakoni, sak rombongan wis gak kena makruh. Nah, jan sing oleh ganjaran ya sing nglakoni ini. Itu namanya sunnah kifayah. Kaya to rombongan salam. Temen sampeyan iki wong satu sih. Sowan nang Mbah Miftahul Akhyar. Idul Fitri sowan. Dadak salam siji-siji. Ya Mbah Yai jedir lambene, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wong satu ya remek. Wong itu sunah kifayah, cukup ustate sing salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah ngono. Paham? Iki jenenge sunah kifayah. Korban lek sak omah iki ra nek sing korban blas. Maka sak omah ketaterapan hukum makruh. Makruh sing nemen. Saking nemen lek makruh Nabi ngarani sapa wong duwe kelonggaran duit rezeki. Kok ora korban? Rasah melok salat Id. Turu karo wedhus kono. Paribasane. Mangkana indahu sa'atun walam yudhakhi fala yaqrabanna musallana. Ra usah melok salat Id. Sak omah lho duwe akeh. Duwe wedhus kaya bayarane gede. Sitok ora enek sing korban. Suwenengane dadi panitia petita. Ngalor ngidul nggawa wong kalu. Panitia iki. Rata ukur ojo. Tapi lek ana siji mawon wis korban, maka serumah 7 orang, 10 orang itu sudah terwakili, enggak kena hukum makruh. Yang dimaksud Nabi kambing cukup untuk satu rumah, niki ngene iki lho maksude. Cukup ben enggak makruh iki lho. Ada ustaz sapa wingi sing rada kuri lho. Oh. Diwaca, Mas. Wong di Bukhari juga ada sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang dan segala macamnya. Nah, cuma lek ganjarane itu kenek diniane kangge wong akeh. Nabi korban wedhus kibas, iki sing korban aku. Jadi wong siji korban wedhus
siji. Tapi mari ngono Nabi lek ndonga, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban ini untuk saya yang korban, keluarga saya, dan umat saya. Guru-guru TPQ melarat-melarat gak tahu korban. Iku besok neng dia kiamat kaget, neng catatan amalnya dulu. Kono kiriman ganjaran korban. Oh, tiba sing ngirim Kanjeng Nabi. Jadi ganjarannya diniane wong akeh kene. Tapi statusnya wedhus siji, korbane wong siji. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ngorbani wong sing wis mati. Ini nurut kaul sing muktamad ora kene. Jadi sampean pengen mbahmu oleh ganjaran korban, tiru Kanjeng Nabi korbano. Neng panitia kono, korbane sapa? Korban kula. Panitia mbelai bismillahirrahmanirrahim, ya Allah niki korbane Marzuki. Mari dikorban, mari dibeleh. Kula ndonga ya Allah dengan tampi korban kula kahadiaken dhateng bapak lan mak kula. Tetep korbane wong sing urip, ganjaran kena dihadiahne nanggone wong sing mati. Ngerti ya? Ojo langsung iki korbane wong mati. Korban ini terkait dengan sholat id. Ra korban, rasa melok sholat id. Jadi wong mati, aku ra sholat id wis mati. Jadi korban ini wong urip. Duduk korban ini wong mati. Karena ada hubungannya karo sholat itu. Apa ini? Tuku tiket gawe sholat id. Clear ya? Ono sing takon ah, ampun. Nomor pinten niku? Ojo jeruk makan jeruk. Panitia itu membagi kepada orang lain. Ojo panitia membagi kepada dirinya sendiri. Kecuali fi akhiri duf'ah. Wis beres kabeh terakhir dari ketua panitia sing dawuh. Ya. Iki rencekan cilik-cilik tak wene kon. Sing diwehi panitia, sing maring ne ketua panitia monggo. Ora oleh ketua panitia masing-masing njupuk ginjel njupuk iki jenenge tetep gulul. Tetep ngentit jenenge. Ora ngaji ning PW apa. Nggih. Kita niku problem kita niku mboten patos kathah tiyang ingkang tabahur maos kitab sak pirang-pirang. Biasanya bacaannya terbatas sampai mu'in. Mboten ngantos nihatul zain, mboten ngantos tabahur tengene i'ana teng muhadzab sak tunggalane. Jadi mboten kathah kanca-kanca kader kita yang maos kitab niku cukup banyak. Ada yang mondok suwe, maos kitab kata mulai nggo tolong lemari. Tapi tibake pas mondok ngantukan. Buktine bolong-bolong. Nggih sekedap ana sing lamunan. Ngoten lho. Jadi mila kadang-kadang masalah pelik-pelik ngeten iki meskipun takmir kadang wis pondokan, kadang nggih mboten patek ngretos sebab pas ngaji ngantuk. Satunggal monggo.